Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha, pada hari ini kita melaksanakan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi nikmat kerja keras dan tanggung jawab. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, marilah kita membaca surat At-Taubah ayat 105. Bismillahirrahmanirrahim. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Lalu kita lanjutkan dengan Quran surah Al-Fussilat ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Artinya, dan mereka berkata, hati kami sudah tertutup dari apa yang engkau serukan kami kepadanya, dan telinga kami sudah tersumbat, dan di antara kami dan engkau ada dinding. Karena itu lakukanlah sesuai kehendakmu, sesungguhnya kami akan melakukan sesuai kehendak kami. Kemudian kita lanjutkan dengan surat Yasin ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Artinya, sungguh kamilah menghidupkan orang-orang yang mati, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz. Surat Yasin ayat 12. Pandangan Islam tentang kerja keras. Kerja keras merupakan kewajiban dalam Islam. Dalam Al-Quran diajarkan untuk tidak boleh hanya memikirkan kehidupan akhirat saja, tetapi kita juga harus memperjuangkan kehidupan kita di dunia. Kedua hal ini, dunia dan akhirat, harus seimbang untuk diperjuangkan. Tidak boleh hanya memilih akhirat atau dunianya saja. Selain dengan memaksimalkan ibadah kita untuk akhirat, sangat baik pula bagi kita untuk bekerja keras demi kesejahteraan dunia di dunia. Ajaran Islam tentang kerja keras. Pengertian kerja keras berarti melakukan sesuatu kegiatan atau sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. Kerja yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memperoleh makanan, pakaian, jaminan, pengakuan, dan kebahagiaan hidup. Kerja keras bermakna melakukan sesuatu kegiatan untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Kerja keras untuk mencapai harapan dan tujuan atau prestasi yang maksimal disertai dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Membiasakan perilaku kerja keras. Perilaku kerja keras sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menghabiskan waktu untuk mengingat Allah saja, tetapi bekerja keras berdakwah baik di Mekah maupun di Madinah. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mencontoh bahwa Nabi kita diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk membiasakan perilaku bekerja keras. Tidak boleh berimajinasi saja atau bergantung pada orang lain dengan cara meminta-minta. Agar kita mendapatkan hasil kerja baik, kita harus memiliki motivasi atau semangat rajin, tekun, dan ulet dengan maksud agar berhasil dan dapat mencukupi kebutuhan hidup dan meningkatkan kreativitas dengan cara berdoa dan bertawakal kepada Allah. Di samping itu, tidak mengabaikan perilaku jujur, tidak mudah putus asa, sabar jika mengalami kesulitan. Kita harus selalu bersyukur atas rahmat Allah yang diterima. Cara membiasakan diri untuk berperilaku kerja keras. Adapun cara agar dapat membiasakan diri untuk kerja keras adalah sebagai berikut. 1. Niatkan bahwasanya kerja keras merupakan suatu ibadah. 2. Mengerjakan suatu pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh. 3. Pantang menyerah apabila mendapati sebuah kesulitan. 4. Tidak mengerjakan suatu pekerjaan yang dilarang oleh agama. 5. Selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah bekerja keras. 6. Selalu bersyukur dengan hasil yang didapat dalam suatu pekerjaan. 7. Selalu bersabar apabila hasil yang didapat tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Hikmah kerja keras. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kita untuk bekerja keras karena bekerja keras dalam Islam memiliki banyak hikmah dan manfaat terhadap lingkungan. Adapun hikmah bekerja keras diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Dapat mengembangkan potensi diri, baik berupa bakat, minat, pengetahuan, maupun keterampilan. 2. Dapat membentuk pribadi yang disiplin serta bertanggung jawab. 3. Mengangkat harkat martabat diri baik sebagai makhluk hidup maupun sebagai masyarakat. 4. Dapat meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan. 5. Dapat mendorong hidup untuk hidup mandiri dan tidak menjadikannya beban bagi orang lain. 6. Dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarga terpenuhi. 7. Mampu menjalani hidup layak. 8. Menimbulkan rasa sayang apabila waktunya terbuang dengan sia-sia. 9. Dapat meraih cita-cita menjadikannya seorang yang dermawan. 10. Yang utama hikmah dari kerja keras adalah disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. 11. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena niat kerja keras yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan bagian dari ibadah. 12. Dapat memenuhi kemuliaan sebagai seorang muslim. Islam dan tanggung jawab. Dalam catatan sejarah ulama terdahulu diriwayatkan bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam suatu sholat tahajudnya membaca Quran surat As-Saffat ayat 22 sampai 24. Bismillahirrahmanirrahim. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون
من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. Makna tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Beberapa tanggung jawab manusia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Tanggung jawab kepada Allah. Manusia tidak terwujud dengan sendirinya, tetapi merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa mengembangkan diri sendiri dengan pikiran, akal, perasaan, seluruh anggota tubuhnya dan alam sekitarnya yang telah Allah karuniakan kepadanya. Tanggung jawab kepada keluarga. Masyarakat yang terkecil adalah keluarga. Keluarga terdiri atas ayah, ibu, anak-anak, dan juga orang-orang yang lain yang menjadi anggota keluarga. Setiap anggota keluarga wajib bertanggung jawab terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini menyangkut nama baik keluarga. Namun, tanggung jawab juga merupakan kesejahteraan, keselamatan, keamanan, pendidikan, dan kehidupan. Tanggung jawab kepada masyarakat. Manusia merupakan makhluk sosial yang merupakan anggota masyarakat. Oleh karena itu, dalam berpikir, berbicara, dan bertingkah laku, manusia terikat oleh norma masyarakat. Semua tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Suatu kenyataan bahwa setiap orang merupakan warga negara suatu negara. Manusia terikat dengan norma-norma atau peraturan hukum yang dibuat oleh suatu negara. Seseorang tidak dapat berbuat sesuai dengan kemauannya sendiri. Apabila perbuatan seseorang itu salah dan melanggar aturan, ia harus bertanggung jawab kepada negara. Adapun hikmah bertanggung jawab adalah sebagai berikut. A. Mendapatkan kepercayaan orang banyak. B. Mendorong pelaku dan pemangku kepentingan untuk lebih mudah dan cepat sukses. C. Memberikan dampak lebih kuat, nyaman, dan aman dalam menghadapi permasalahan yang harus diselesaikan. D. Mendapatkan penghargaan oleh masyarakat. E. Dapat memperhitungkan sebab akibat dan dampak perbuatan di masyarakat. E. Mendapatkan solusi dan pengembangan yang tepat. G. Akan merasakan lebih tenang, aman, dan nyaman dalam segala hal. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Pesan ibu kepada kalian, jangan lupa mengerjakan sholat 5 waktu, sholat duha, dan membaca Al-Quran. Tingkatkan ibadah sunnahnya dan jangan lupa memprioritaskan membantu dan mendoakan orang tua dalam segala hal. Karena semua itu adalah bekal abadi kalian di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.